I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that deep bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Ma'arif Syahim. Saya adalah mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan pengelolaan kelas. Yang bisa kita tahu, yang telah kita ketahui bahwa pengelolaan itu adalah suatu kegiatan atau manage untuk mengatur suatu kegiatan. Nah, jadi di dalam pengelolaan kelas itu adalah suatu kegiatan untuk mengatur kelas, untuk mengatur kondisi dalam kelas agar menjadi kondusif. Jadi di dalam pengelolaan kelas, bagaimana pentingnya peran bagi pendidik untuk mencapai suatu kegiatan pembelajaran yang diinginkan. Oleh sebab itu, di dalam pengelolaan kelas ini memiliki beberapa prinsip. Di antaranya akan saya jelaskan bersama teman saya setelah pembahasan ini. Prinsip-prinsip pengelolaan kelas yang pertama yaitu kehangatan dan antusiasme. Adalah upaya pendidik untuk menciptakan rasa nyaman pada siswa ketika pembelajaran. Dengan rasa nyaman tersebut maka akan memicu antusiasme siswa pada proses pembelajaran, seperti aktif bertanya dan lain-lain. Yang kedua yakni tantangan. Pendidik harus bisa menghindarkan siswa dari rasa ketidakmampuan untuk memahami materi pembelajaran dengan menghadirkan metode pembelajaran yang menarik dan kreatif, sehingga siswa akan tertantang untuk terus mengikuti pembelajaran tersebut. Juga harus memperhatikan batas kemampuan anak didiknya supaya lebih memaksimalkan prinsip tersebut. Variasi istilah dalam pembelajaran mengandung maksud adanya penggantian dan perpaduan metode pembelajaran, media, gaya, situasi, interaksi, serta pendekatan pembelajaran sehingga tidak terkesan monoton. Namun, variasi dapat juga diartikan keanekaan yang membuat sesuatu monoton. Sikap Loes adalah sikap guru untuk mengubah cara mengajar sehingga dapat sesuai dengan kebutuhan kelas dan peserta didik. Dalam hal ini berguna untuk mengatasi terjadinya sesuatu yang tidak terduga, seperti timbulnya tingkah laku peserta didik yang menyimpang. Oke, lanjut pada prinsip pengelolaan kelas yang kelima. Ini adalah penekanan dalam hal-hal yang positif. Hal-hal yang positif ini memiliki berbagai macam. Nah, bagaimana pentingnya bagi seorang pendidik untuk selalu memberikan hal-hal yang positif terhadap peserta didiknya. Karena pada dasarnya seorang pendidik ini adalah seorang motivator atau seorang yang memotivasi. Jadi bagaimana pendidik harus memberikan contoh yang baik dan memberikan tekanan kepada seorang peserta didik agar seorang peserta didik dapat mengikuti arahan dari seorang pendidik dengan baik. Di dalam contoh penekanan hal-hal yang positif seperti kita selalu memotivasinya atau selalu menyemangatinya atau selalu memberikan contoh dalam kelas, seperti menyemangati ketika dia mendapatkan nilai bagus. Kita bisa menyemangatinya dengan memberi tepuk tangan, dan kita bisa mengajak untuk teman-temannya atau peserta lain untuk memberikan tepuk tangan terhadap peserta didik tersebut. Nah, itu adalah suatu contoh pada penekanan dalam hal-hal yang positif. Oke, dan yang terakhir ini adalah prinsip dalam penanaman disiplin terhadap peserta didik. Bagaimana pentingnya bagi pendidik untuk selalu memberikan arahan di dalam kedisiplinan seorang peserta didik
karena ini adalah kunci dalam suatu proses pembelajaran. Sebelum mencontohkan kedisiplinan kepada peserta didik, bagaimana perlunya pendidik untuk memperbaiki atau memberikan contoh kepada peserta didik agar seorang peserta didik dapat mencontohi gurunya dengan cara dalam contoh pemberian kedisiplinan, yaitu menyuruh seorang siswa atau memberikan contoh bagaimana pentingnya berseragam dengan rapi di dalam kelas, kemudian mengikuti upacara dengan datang tepat waktu, kemudian memberikan arahan agar dapat mengumpulkan tugas-tugas sekolah dengan baik dan tepat. Nah, di sini adalah suatu contoh pemberian kedisiplinan atau penanaman sifat kedisiplinan dalam diri peserta didik. Karena kedisiplinan adalah kunci dalam kesuksesan atau dalam pencapaian suatu kegiatan belajar seorang peserta didik. Nah, itu saja dari kami penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan pengelolaan kelas dan prinsip-prinsip dalam kelas. Jadi terdapat 6 prinsip dalam pengelolaan kelas. Saya Alwan Ma'arif Syahim. Saya akhiri pembahasan saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.